Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai melihat 3 amal perbuatan, iaitu 1. Sebarisan orang yang salat berjamaah. 2. Seseorang yang sibuk melakukan salat tahajud di tengah malam. 3. Seseorang yang berjuang di jalan Allah. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di Majidah Channel. Jadi kali ini saya akan membacakan beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan sholat berjamaah. Jadi teman-teman, sebelum nonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya teman-teman, supaya Majidah Channel lebih berkembang dan selalu buat berita tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bacakan salah satu hadis yang mahfumnya. Qabad bin Syam al-Lathi radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya 2 orang lelaki yang diimami oleh salah seorang dari keduanya lebih disukai Allah daripada salat 4 orang secara sendiri-sendiri. Salatnya 4 orang berjamaah lebih disukai oleh Allah daripada salatnya 8 orang secara sendiri-sendiri. Dan salatnya 8 orang berjamaah lebih disukai Allah daripada salatnya 100 orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Al-Bazar, At-Tabrani, At-Taghib. Dalam hadis lain dikatakan, suatu jamaah yang besar lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada satu jamaah yang kecil. Di antara kita ada yang beranggapan bahwa tidak ada salahnya mengadakan satu jamaah kecil di rumah masing-masing, di toko atau di kantor. Ini adalah pendapat yang salah. Selain rugi karena tidak mendapatkan pahala salat di masjid, kita juga rugi karena tidak mendapatkan berkah salat berjamaah. Semakin banyak jamaahnya, semakin disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tujuan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita tidak melakukan amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai melihat 3 amal perbuatan, yaitu 1. Sebarisan orang yang salat berjamaah. 2. Seseorang yang sibuk melakukan salat tahajud di tengah malam. 3. Seseorang yang berjuang di jalan Allah. Jami'us Saghir. Jadi saya akan bacakan salah satu hadis lagi ya teman-teman, yang mahfumnya. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bergembira mereka yang selalu berjalan ke masjid di malam yang gelap, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Hakim At-Taghib. Pada hari ini kita mengetahui pahala berjalan ke masjid pada malam hari, tetapi pada hari kiamat nanti ketika manusia dalam keadaan panik, maka kita akan mengetahui bagaimana pahala pergi ke masjid pada malam gelap. Seseorang yang tidak menghiraukan susah payah pada malam
yang gelap di dunia ini akan diberikan balasan lebih dari yang sepantasnya di akhirat. Nanti yaitu akan diberi cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari. Dan hadis lain diberitakan orang-orang yang demikian akan menduduki mimbar cahaya tanpa sedikit pun kesusahan, sementara orang lain berada dalam kebingungan. Dalam sebuah hadis disebut pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Di manakah tetangga-tetanggaku?" Para malaikat akan bertanya, "Siaga tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid." Dalam hadis lain disebut tempat yang paling disukai Allah di dunia ini adalah masjid, dan tempat yang paling dibencinya adalah pasar. Dalam sebuah hadis lain, masjid disebut sebagai taman surga, Jami'us Saghir. Dalam sebuah hadis yang sahih, Abu Sa'id radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seseorang yang selalu pergi ke masjid, saksikanlah olehmu bahwa dia adalah seorang yang beriman." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di bawah ini, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surah At-Taubah ayat 18. Dalam sebuah hadis disebutkan berwudu di saat kesulitan, kemudian berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah dan duduk di tempat salatnya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dalam hadis lain disebutkan semakin jauh seseorang tinggal dari masjid, maka semakin banyak pahala yang diterimanya apabila dia pergi ke masjid. Karena seseorang yang dapat dari jauh untuk pergi ke masjid, setiap langkah akan mendatangkan pahala. Jadi sampai sini aja teman-teman videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman di Majidah Channel. Assalamualaikum.